Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afiyadu Murel dengan NIM 213030503115. Di sini saya akan membahas tentang tugas statistika saya. Pertama, masuk ke nomor 1 bagian A. Yang dimana di sini kita ditugaskan untuk menentukan bahwa 200 anak yang akan lahir, yaitu kurang dari 40% adalah bayi laki-laki. Untuk menyelesaikan soal ini kita perlu menggunakan distribusi proporsi. Kita bisa menghitung berapa persentase jumlah bayi laki-laki dari total populasi 200 bayi dengan rumus yaitu persentase bayi laki-laki sama dengan jumlah bayi laki-laki per total populasi dikali 100%. Kita asumsikan bahwa probabilitas kelahiran bayi laki-laki dan perempuan sama, sehingga peluang kelahiran bayi laki-laki sama dengan 0,5 atau 50%. Kita juga asumsikan distribusi kelahiran bayi adalah distribusi binomial dengan N sama dengan 200 dan P sama dengan 0,5. Maka kita dapat menghitung mean dan standar deviasi distribusi binomial dengan rumus mean sama dengan N kali P, yaitu 200 dikali 0,5 yang menghasilkan 100. Selanjutnya untuk menghitung standar deviasi, kita bisa menggunakan rumus SKRT N dikali P dikali 1 dikurang P. SKRT itu merupakan lalu masuk ke perhitungan SKRT, yaitu N-nya adalah 200 dikali P yaitu 0,5 dikali 1 dikurang 0,5. Dari hasil penjumlahan ini menghasilkan 50. Dari 50 tersebut kita ambil akar kuadrat dari 50 tersebut yaitu 7,07. Dengan menggunakan tabel distribusi normal standar, kita dapat mencari nilai Z-score untuk presentasi bayi laki-laki kurang dari 40%, yaitu Z sama dengan 40 dikurang 50 per 7,07. Maka didapat hasilnya yaitu min 1,41. Kita kemudian mencari nilai probabilitas dari nilai Z-score tersebut menggunakan tabel distribusi normal standar. Dapat lihat sini tabel normal standarnya yaitu sebelah kiri. Karena tadi nilai hasilnya adalah min, kita mengambil tabel yang sebelah kiri. Dari hasil penghitungan tadi didapat min 1,41. Maka pertama kita cari dua angka awalnya yaitu min 1,4. Dan kita lihat angka terakhirnya yaitu 1. Lalu kita cari di atasnya yaitu 0,01. Maka didapatkan hasilnya adalah 0,0793 atau sekitar 7,93%. Jadi dapat disimpulkan bahwa probabilitas kurang dari 40% bayi yang lahir adalah bayi laki-laki, yaitu sekitar 7,93%. Selanjutnya masuk ke bagian B, yang dimana antara 43% dan 57% adalah bayi perempuan. Untuk menyelesaikan soal ini kita dapat menggunakan pendekatan yang sama dengan soal A. Kita akan mencari probabilitas bahwa jumlah bayi perempuan akan jatuh pada rentang antara 43% dan 57%. Kita dapat menentukan Z-score untuk 43% dan 57% dengan rumus Z1 sama dengan 43 dikurang 50 per 7,07 sama dengan min 0,99. Lalu Z2 sama dengan 57 dikurang 50 per 7,07 sama dengan 0,99. Dari tabel distribusi normal standar, kita dapat mencari probabilitas untuk Z-score min 0,99 dan 0,99. Probabilitas untuk Z-score min 0,99 adalah 0,1611 dan untuk probabilitas dari 0,99 adalah 0,8389. Probabilitas bahwa jumlah bayi perempuan jatuh pada rentang antara 43% dan 57% adalah selisih antara probabilitas untuk Z-score 0,99 dan min 0,99. Jadi probabilitas sama dengan 0,8389 dikurang 0,1611 sama dengan 0,6778. Sebelumnya untuk mencari nilai probabilitas dari min 0,99 dapat dilakukan dengan melihat pada tabel
standar normal probability. Pertama, cari angka min 0,9 dan cari 0,09, maka didapat hasilnya yaitu 0,1611. Selanjutnya untuk bagian 0,99 dicari angka 0,9 dan cari angka 0,09, maka hasilnya adalah 0,8389. Setelah keduanya dikurangkan, maka didapat probabilitas bahwa jumlah bayi perempuan jatuh pada rentang antara 43% dan 57% adalah sekitar 67,78%. Selanjutnya pada bagian C, yaitu lebih dari 54% adalah bayi laki-laki. Untuk menyelesaikan soal ini, kita dapat menggunakan distribusi proporsi. Kita akan mencari probabilitas bahwa jumlah bayi laki-laki akan lebih dari 50% dari total populasi bayi. Dengan menggunakan pendekatan yang sama dengan soal A dan B sebelumnya, kita akan menghitung Z-score untuk presentasi bayi laki-laki lebih dari 54%. Itu Z sama dengan 54 dikurang 50 per 7,07 sama dengan 0,57. Dari tabel distribusi normal standar, probabilitas untuk Z-score 0,57 adalah 0,7157. Nah, berikut adalah tabel norma standarnya. Pertama, kita akan mencari nilai yaitu 0,5 terlebih dahulu. 0,5. Sini 0,5. Selanjutnya kita mencari itu 0,07. Maka 0,05 jika bertemu dengan 0,07 menghasilkan 0,7157. Maka didapat hasil untuk Z-score 0,57 adalah 7,157. Jadi, probabilitas bahwa lebih dari 54% bayi yang lahir adalah bayi laki-laki yaitu sekitar 71,57%. Selanjutnya masuk ke bagian C, yaitu menentukan probabilitas kelahiran bayi laki-laki dari 200 kelahiran dengan asumsi probabilitas yang setara antara bayi laki-laki dan perempuan. Dalam kasus ini, kita akan menggunakan distribusi binomial untuk menghitung jumlah bayi laki-laki yang lahir dari 200 kelahiran dengan asumsi bahwa probabilitas kelahiran bayi laki-laki dan perempuan adalah setara, yaitu 0,5. Jumlah bayi laki-laki yang lahir dapat diwakili oleh variabel acak yaitu X. Probabilitas untuk mendapatkan X bayi laki-laki dari 200 kelahiran dapat dihitung dengan menggunakan fungsi massa probabilitas distribusi binomial, yaitu sebagai berikut. P dalam kurung X sama dengan K sama dengan C dalam kurung 200, K dikali P pangkat K dikali 1 kurang P pangkat N kurang K. Untuk menghitung probabilitas tidaknya satu bayi laki-laki yang lahir dari 200 kelahiran dapat menggunakan rumus P dalam kurung X lebih besar dari sama dengan 1 sama dengan 1 dikurang P dalam kurung X sama dengan 0. P dalam kurung X sama dengan 0 sama dengan C dalam kurung 200,0 dikali 0,5 pangkat 0 dikali 0,5 pangkat 200 dikurang 0 sama dengan 0,5 pangkat 200, sehingga P dalam kurung X lebih besar dari 1 sama dengan 1 dikurang 0,5 pangkat 200. Dengan demikian, probabilitas setidaknya satu bayi laki-laki yang lahir dari 200 kelahiran dengan asumsi probabilitas yang setara antara bayi laki-laki dan perempuan adalah sekitar 1,0 atau tepat atau sangat dekat dengan 1,0. Ini berarti hampir pasti setidaknya satu bayi laki-laki akan lahir dalam 200 kelahiran. Selanjutnya masuk ke nomor 2 yang bagian A, yang dimana di antara 1000 sampel yang masing-masing terdiri dari 200 anak, dalam berapa banyak diharapkan untuk menemukan bahwa kurang dari 40% adalah anak laki-laki. Untuk menyelesaikan poin A ini, kita dapat menggunakan distribusi binomial dengan parameter N sama dengan 200, P sama dengan 0,6. Di sini kita ingin mencari berapa banyak sampel yang diharapkan memiliki proporsi anak laki-laki kurang dari 0,4 atau 40%. Kita dapat menggunakan akar kuadrat dari 0,4 sebagai nilai ambang atau batas bawah. Selanjutnya dapat menggunakan distribusi normal sebagai perkiraan untuk distribusi binomial dengan menggunakan teorema limit sentral. Dapat menghitung nilai rata-rata dan standar deviasi dari distribusi binomial untuk menghitung Z-score untuk proporsi anak laki-laki kurang dari 0,4. Kemudian kita dapat menghitung probabilitas dengan menghitung luas area
di sebelah kiri nilai z-score yang dihitung di distribusi normal standar. Berikut langkah-langkah ya, penyelesaiannya. Pertama, di sini kita menghitung parameter binomial yaitu n sama dengan 200 dan p sama dengan 0,6. Selanjutnya kita menghitung nilai ambang atau batas bawah yaitu akar kuadrat dari 0,4 sama dengan 0,634. Selanjutnya menghitung rata-rata dan standar deviasi distribusi binomial. Rata-ratanya yaitu 120. N dikali P di sini yaitu 200 dikali 0,6. Lalu standar deviasi dapat dihitung dengan rumus SKRT dalam kurung NP dikali 1 dikurang P, yang dimana N di sini merupakan NP di sini merupakan hasil perkalian dari N dan P, yaitu 200 dikali 0,6 hasilnya adalah 120 dikali dalam kurung 1 dikurang P yaitu 0,6, maka menghasilkan 6,93. Selanjutnya yaitu menghitung z-score, yang dimana z sama dengan 0,632 dikurang 120 per 6,93 sama dengan min 17,23. Dan langkah yang terakhir yaitu menghitung probabilitas dengan menghitung luas area di sebelah kiri nilai z-score di distribusi normal standar, itu P dalam kurung Z lebih kecil dari min 17,27 sama dengan 0. Jadi diharapkan tidak ada sampel dari 1000 sampel yang memiliki proporsi anak laki-laki kurang dari 40%. Selanjutnya masuk ke bagian yang B, yang dimana antara 40% dan 60% adalah anak perempuan. Di sini kita dapat menggunakan distribusi binomial dengan parameter n sama dengan 200 dan p sama dengan 0,5. Kita ingin mencari berapa banyak sampel yang diharapkan memiliki proporsi anak perempuan antara 0,4 atau 40% dan 0,6 atau 60%. Kita dapat menggunakan nilai ambang atau batas atas dan batas bawah ini. Langsung masuk ke dalam langkah-langkah penyelesaiannya. Pertama, hitung parameter binomial yaitu n sama dengan 200 dan p sama dengan 0,5. Selanjutnya, hitung nilai ambang atau batas bawah, yang dimana batas bawah tadi merupakan 40% menjadi 0,4 dan batas atasnya 60% menjadi 0,6. Selanjutnya, hitung rata-rata dan standar deviasi distribusi binomial, yang dimana rata-ratanya sama dengan n dikali p yaitu 200 dikali 0,5, hasilnya adalah 100. Dan standar deviasinya sama dengan rumus pada bagian A tadi, yaitu menghasilkan 7,0,7. Selanjutnya, hitung z-score untuk batas bawah dan batas atas. Untuk batas bawah kita tandai dengan z1, yang dimana 0,4 dikurang 100 per 7,07 sama dengan min 19,9. Sedangkan z2 untuk batas atas yaitu 0,6 per 0,6 dikurang 100 per 7,07 sama dengan 14,14. Dan langkah yang terakhir yaitu menghitung probabilitas dengan menghitung luas area antara batas bawah dan batas atas di distribusi normal standar, yaitu P dalam kurung min 19,9 lebih kecil dari Z lebih kecil dari 14,14 sama dengan 1. Jadi diharapkan semua sampel dari 1000 sampel memiliki proporsi anak perempuan antara 40% dan 60%. Selanjutnya masuk ke bagian C, yaitu 53% atau lebih adalah anak perempuan. Untuk menyelesaikan poin C ini, kita dapat menggunakan distribusi binomial dengan parameter n sama dengan 200 dan p sama dengan 0,5. Kita ingin mencari berapa banyak sampel yang diharapkan memiliki proporsi anak perempuan 53% atau lebih. Kita dapat menggunakan nilai 53% sebagai nilai ambang atau batas atas. Langsung masuk ke penyelesaiannya. Pertama-tama kita hitung parameter binomial yaitu n sama dengan 200 dan p sama dengan 0,5. Lalu kita ambil nilai ambang atau batas atasnya yaitu 0,53, diambil dari 53% ini tadi. Selanjutnya hitung rata-rata dan standar deviasi distribusi binomial, yang dimana rata-ratanya sama dengan n dikali p yaitu 200 dikali 0,5 yang menghasilkan 100, dan standar deviasi sama dengan akar kuadrat dari 100 dikali 1 dikurang 0,5 yaitu 7
0,07. Langkah selanjutnya menghitung z-score, yang mana z sama dengan 0,57 dikurang 100 per 7,07 sama dengan min 5,01. Dan langkah yang terakhir yaitu menghitung probabilitas dengan menghitung luas area di sebelah kanan nilai z-score di distribusi normal standar, yaitu P dalam kurung Z sama lebih besar dari min 5,01 sama dengan 1. Jadi diharapkan semua sampel dari 1000 sampel memiliki proporsi anak perempuan 53% atau lebih. Selanjutnya masuk ke nomor 3, yang dimana suatu perusahaan mengirimkan 1000 kotak yang masing-masing terdiri dari 100 bola lampu. Jika 5% dari bola lampu rusak, dalam berapa banyak kotak dapat diharapkan? A. Kurang dari 90 bola lampu yang baik, dan B yaitu 98 atau lebih bola lampu yang baik. Pertama kita menyelesaikan bagian A terlebih dahulu. Untuk menyelesaikan poin A ini kita dapat menggunakan distribusi binomial dengan parameter N sama dengan 100 dan P sama dengan 0,95. Kita ingin mencari berapa banyak kotak yang diharapkan untuk memiliki proporsi bola lampu yang baik kurang dari 0,9 atau 90%. Kita dapat menggunakan akar kuadrat dari 0,9 sebagai nilai ambang atau batas bawah. Masuk ke dalam penyelesaiannya. Di sini pertama kita menghitung parameter binomial tadi, yaitu N sama dengan 100 dan P sama dengan 0,95. Selanjutnya hitung nilai ambang atau batas bawah, yaitu akar kuadrat dari 0,9 sama dengan 0,948. 0,9 didapat dari 90% tadi. Lalu selanjutnya menghitung rata-rata dan standar deviasi distribusi binomial. Rata-ratanya adalah N dikali P sama dengan 95. Dan standar deviasi yaitu akar kuadrat dari 95 dikali 1 dikurang 0,95 yaitu 2,17. Lalu selanjutnya hitung probabilitas dengan menghitung luas area di kiri nilai z-score di distribusi normal standar, yaitu P dalam kurung Z lebih kecil dari min 19,60 sama dengan 0. 19,60 ini merupakan hasil dari penghitungan z-score, yang dimana 0,948 dikurang 95 per 2,17 sama dengan min 19,60. Jadi diharapkan tidak akan ada kotak dari 1000 kotak yang memiliki proporsi bola lampu yang baik kurang dari 90%. Masuk ke bagian B, yang dimana 98 atau lebih bola lampu yang baik. Untuk menyelesaikan ini kita dapat menggunakan distribusi yang sama pada bagian A tadi. Langsung masuk ke langkah-langkah penyelesaiannya. Yang pertama hitung parameter binomial, yaitu N sama dengan 100 dan P sama dengan 0,95. Lalu hitung batas atas yang diambil dari 98% ini menjadi 0,98. Selanjutnya hitung rata-rata dan standar deviasi, di mana rata-ratanya adalah 95 dan standar deviasi adalah 2,17. Langkah selanjutnya itu menghitung z-score-nya, yang dimana z sama dengan 0,98 dikurang 95 per 2,17 sama dengan 3,22. Selanjutnya menghitung probabilitas dengan menghitung luas area di sebelah kanan nilai z score di distribusi norma standar, yaitu P dalam kurung Z lebih besar dari 3,22 sama dengan 0. Jadi diharapkan tidak ada kotak dari 1000 kotak yang memiliki proporsi bola lampu yang baik 98% atau lebih. Masuk ke nomor 4, yaitu ada petunjuk kuat bahwa 30% anggota tergolong ke dalam anggota A. Bahwa sampel acak terdiri atas 100 orang telah diambil. Tentukan peluangnya bahwa dari 100 orang itu akan ada paling sedikit 15 orang dari golongan A. Di sini kita dapat menggunakan distribusi binomial, dan peluang bahwa seorang individu dipilih ke dalam golongan A adalah 0,3. Dan ukuran sampel adalah 100 orang. Kita ingin mencari peluang bahwa dari 100 orang itu akan ada paling sedikit 15 orang dari golongan A. Untuk mencari peluang ini kita dapat menggunakan probabilitas kumulatif dari distribusi binomial sebagai berikut. P dalam kurung X lebih besar sama dengan 15 sama dengan 1 dikurang P dalam kurung X lebih kecil dari 15. Untuk menghitung peluang ini kita dapat menggunakan tabel distribusi binomial atau menggunakan perhitungan dengan bantuan perangkat lunak atau kalkulator. Berikut adalah perhitungan menggunakan tabel distribusi binomial.
P dalam kurung X lebih besar sama dengan 15 sama dengan 1 dikurang P dalam kurung X lebih kecil sama dengan 14, yaitu 1 dikurang 0,9564, maka hasilnya adalah 0,0436. Jadi peluang bahwa dari 100 orang itu akan ada paling sedikit 15 orang dari golongan A sekitar 0,0436 atau sekitar 4,36%. Selanjutnya masuk ke nomor yang terakhir, yaitu nomor 5, yang dimana di antara 100 sampel yang masing-masing terdiri dari 200 anak, berapa banyak diharapkan untuk menemukan bahwa presentasi anak laki-laki kurang dari 20%. Oke, langsung saja masuk ke penyelesaiannya. Jika presentasi anak laki-laki kurang dari 20%, maka presentasi anak perempuan adalah lebih besar dari 80%. Oleh karena itu, kita dapat menggunakan distribusi binomial untuk menyelesaikan masalah ini. Dalam hal ini, jumlah percobaan adalah 200 dan probabilitas keberhasilan yaitu proporsi anak laki-laki adalah kurang dari 20% atau 0,2. Maka probabilitas kegagalan yaitu proporsi anak perempuan adalah lebih besar dari 80% atau 0,8. Dalam notasi matematika kita dapat menuliskan N sama dengan 200 yaitu jumlah percobaan, P sama dengan 0,6 yaitu probabilitas keberhasilan, dan Q sama dengan 1 dikurang P sama dengan 0,8 yaitu probabilitas kegagalan. Untuk menentukan berapa banyak sampel yang diharapkan memiliki presentasi anak laki-laki kurang dari 20%, kita dapat menggunakan rumus distribusi binomial, yaitu E dalam kurung X sama dengan N dikali P, yang dimana E dalam kurung X adalah nilai harapan expected value dan dari variabel acak X yang merupakan jumlah sampel dengan presentasi anak laki-laki kurang dari 20%. Maka substitusi nilai N dan P ke dalam rumus sebagai berikut. Kita dapatkan E dalam kurung X sama dengan 200 dikali 0,2 yaitu 40. Jadi dalam 1000 sampel yang masing-masing terdiri dari 200 anak, diharapkan terdapat sekitar 40 sampel di mana presentase anak laki-laki kurang dari 20%. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.